Selamat malam teman-teman, saya sekarang mau siaran live untuk bagaimana strategi UMKM menghadapi era krisis seperti ini, caranya bagaimana. Dan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Dr. Tirta, di mana Dr. Tirta ini adalah satu orang yang dahsyat luar biasa pada waktu jadi mahasiswa pun, walaupun dia mahasiswa kedokteran, tetap beliaunya, kalau bahasa Jawanya, ubet begitu ya. Jadi punya shoes and care, bagaimana cuci sepatu yang saat itu belum tren, ternyata di Indonesia dia bisa tren dan punya banyak cabang. Dan beliaunya sendiri juga melakukan satu yang namanya relawan COVID. Nah, saya sebagai survivor COVID-19 atau mantan pasien COVID-19, sangat-sangat terharu terhadap apa yang dilakukan oleh Dr. Tirta yang pergi ke rumah sakit untuk APD-nya dan terus membangun satu yang namanya jaringan-jaringan relawan. Kenapa tidak? Nah, malam ini kita akan bahas kira-kira pemikirannya Dr. Tirta untuk UMKM ini seperti apa, dan kemudian saya juga akan sharing pemikiran saya tentang UMKM itu seperti apa, bagaimana caranya survive. Nah, ini sambil kita nunggu karena Dr. Tirtanya nanti jam 7. Nah, kita on terlebih dahulu. Ini kita absen terlebih dahulu. Teman-teman ada dari mana saja ini? Ayo silakan disebutkan. Nih, silakan dari mana ini? Silakan sebutkan dari mana-mana saja. Nih ada Royal Centralen, ada Ia Vinsa, ada Wiwi Hanung, ada Bu Nupita Dewi, ada Jos Karisma. Dari mana Anda? Dari kota mana saja? Ada yang dari Surabaya, ada yang dari, ada Pak Kri Ivan dari Jakarta, Solo, kota saya gitu ya. Ada Bimbel Semarang, tentu dari Semarang. Aditya Kusama, Solo, wah, Joni Kosasih dari Kosas gitu ya. Jakarta, John Karisma dari Yogyakarta, Agensi Sukses dari Aceh, dahsyat. Nah, tentu saja tadi Eva dari Semarang, dari BNP Store, dari Jogja. Nah, ini ada Sumatera Selatan, ada BSD Tangerang, Surabaya, Tengah Hutan Kalimantan. Bisa on juga sekarang, keren, dahsyat, luar biasa gitu ya. Ada Pak Indrajaya dari Surabaya, ada Pak Kristino Robi dari Kalbar, Pak Nuriman dari Balikpapan, Pak Alit Surisya dari Bandung. Saya sebut nama langsung aja ya. Nah, ayo, terus kemudian Pak Fatah dari Kebumen, dari Min. Nah, dari Malang hadir, yes, gitu. Wah, Pak Benilim dari Singapura. Singapura ada UMKM. Ada ya, gitu ya, selalu ada. Malang, kemudian lalu Pak Ika, ya, Mbak Ika, suka melaut, suka di laut, sedang di laut, very good. Di laut juga bisa gitu ya, very good. Ada dari komunitas bisnis, dari Kalimantan Tengah, dari Surabaya, Pak Bagus Ananda dari Bali, ada yang dari NTT, Bu Ayu, oke, Pak Yoga, Probolinggo, Pak Jumadi Kota Tua, Kota Tua di Jakarta, oke, dari Bangka, Pak Freddy, Pak Citan, Pak Reventon, Bu Ningsih, Surabaya, dari Jakarta hadir, dari tadi Indus Bosor, ya dari tadi, dari berapa menit yang lalu, very good. Dari Lombok, Jambi, Bangka Belitung, Pak David Kulhart, Kulhart hati yang keras, hard keras, itu bukan Kulhart ya. Kemudian berikutnya Kulhart, keras dan hati gitu. Di Jakarta ada dari Medan, ada Tulungagung, ya. Pak Tung, kapan ada training live-nya? Nunggu badai corona berlalu, darling. Jadi kita harus sabar untuk nanti ada training live lagi. Doakan semoga badai corona segera berlalu. Cirebon, woi, dahsyat. Yes, Pak Indra Jaya, salam dahsyat, sehat, bahagia selalu. Ya, ini kita mulai lagi, langsung nyanyi dulu ya. Gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur, amin. Nah, yes, ini save dong live-nya Pak. Ya biasanya saya share, tapi nge-save-nya belum bisa. Ini dasar, masih nanya-nanya dulu biasanya kalau begini pakai asisten. Nah sekarang terpaksa semua harus diri sendiri, mau tidak mau. Sementara ini asistennya kan masih work from home. Jadi di komando-komando, Pak download ini. Ya masih harus belajar. Very good, obat yang manjur, just. Oke, ini Bu Firna gitu ya, Pak Roni Wijaya, Pak Kristino Robi, wah, Ibu Verina, Pak Akoidi, Niko Steven, halo, ini dari Makassar, yes, wah, ini ada mobilsparepart.com, wah, ini Fandi Bikar, share pengalaman Pak Tung menghadapi COVID, wah, tentu saja di IG saya, banyak sekali share saya tentang COVID dan bagaimana saya sembuh, sedemikian sehingga kita akan jauh lebih semangat untuk
dalam kehidupan ini. Salah satunya dengan nyanyi gembira itu tadi. Nyanyi sambil lonjak-lonjak. Yes. Oke. Palembang, ade. Pak Robe, yes, dahsyat. Dari mana? Toko tetangga katanya. Boleh. Suaranya lumayan, Pak Tung. Rekaman ya. Rekaman ya. Jakarta Barat. Oke, yes. Ayo. Ini gimana gembira Pak Tung? Hutang menggunung tidak ada pemasukan. Ini solusinya apa nih kalau hutang? Nanti kita tanya juga sama Dr. Tirta. Besok saya juga akan live dengan Pak Sandiaga Uno jam 11 ya, hari Minggu besok tanggal 10 Mei. Jadi silakan ikut juga. Jadi pengalamannya Pak Sandiaga Uno yang pada waktu di PHK di tahun 1998. Nah itu apa ya ini? Wow, salam dari The Daily Wash Medan. Oh ye, Daily Wash itu UMKM saya gitu ya. Jadi 2 tahun ini buka 90. Keren. Cara bayar utang, bisa nggak Pak ngasih keringanan pas Corona? Bisa, bahkan pemerintah ini kan sudah membuat aturan dan nanti 6% kalau utangnya di bawah 500 juta, 6% bunga itu dibayarin oleh pemerintah selama 3 bulan, sisanya nanti 3% lagi. Bahkan kalau Anda berat sekali, PSBB ini pemasukan sedikit, belanja banyak, wah tobat kalau belanjanya banyak, nekat ya repot begitu. Jadi Mas Gusti online ya Pak, yes gitu, kenapa tidak gitu, kenapa tidak nih. Nah saya dari Bandung Pak, salam, yes, oke, salam dahsyat, oke. Nih ada, tentu saja dalam situasi-situasi ini kita butuh hal-hal yang membuat kita penuh semangat seperti apa, tapi bukan hanya semangat begitu. Selesai COVID, ini Johnny Walker, rencana ke Pekanbaru Kota TDW, banyak ditunggu warga baru. Siap. Semoga badai COVID segera berlalu. Ditunggu buku barunya, yes, Business Revolution dan Happiness Revolution. Sedang nulis, sedang baca, dan setelah COVID recovery usaha gimana Pak? Ada yang lancar tadi, Daily Wash itu karena tidak kena PSBB, tidak kena pembatasan sosial berskala besar. Laundry-nya juga kita melakukan inovasi-inovasi. Jadi kita kreatif melakukan inovasi. Pak, coronanya beresnya kapan? Kalau menurut ahli statistik itu bisa jadi kalau kita nurut semua Juni ini sudah beres. Ini suka melaut tentang Miracle Morning, Savers dan pernapasan Wim Hof saya lakukan tiap hari dan merasa dahsyat. Terima kasih Pak Tung, saya juga baca bukunya Pak Tung. Jos ini suka melaut, kenapa tidak? Top melaut ini ya. Nah ini kita terus nih, ada yang dari Solo, Muhammad Risa, yes. UMKM go, jangan patah semangat ya Pak Tung, banyak juga yang harus dipelajari untuk pemasaran go online. Yes, nanti kita boleh sharing-sharing ilmu pemasaran online seperti apa. Saya akan share juga tentang micro influencer itu seperti apa gitu ya. Pak Tung pengen franchise TDW Laundry, berapa minimal biaya investnya? Ada 200 juta, 700 juta tergantung jumlah mesinnya. Yang jelas pada waktu resesi ini pun kita laundrynya sangat-sangat jadi lebih kreatif lagi, jadi dapat customer jauh lebih banyak gitu ya. Nah ini kita nunggu Pak Tung, istrinya mana? Saya fan istrinya Pak Tung. Ya, oh ternyata Feni, tak pikir cowok. Ya sudahlah, perempuan fan istri saya boleh lah gitu ya. Oke, sebentar kita masih tunggu ya. Kita tunggu. Buku marketing khususnya Jos Pak Tung, omset naik. Keren, dahsyat. Khususnya pada waktu saat-saat ini ada yang Pak Rahmat mana bahas buku-buku bagus lagi dong Pak Tung. Ya tadi kan siang tadi sudah kita bahas buku-buku yang bagus nih. Nah tentu saja ini kita baru nunggu Dr. Tirta ya, sabar gitu ya. Dr. Tirta baru kita tunggu. Pujon, wah saya senang Pujon, dekat Batu, Malang. Saya lewat terus tuh setiap minggu dulu lewat Pujon. Nah, Kotong sudah sembuh total 125%. Yeay. Usaha asuransi di masa sekarang tetap butuh kreativitas, butuh online, tapi usaha asuransi memang sangat dibutuhkan dalam situasi COVID seperti ini. Saya pun juga didukung oleh asuransi, jadi dibayar 125% malahan itu asuransinya. Ada yang nanya kok bisa gitu ya? Ya karena pada waktu itu jadi satu asuransi melanggung saya dan asuransi saya yang lain tetap dia membayar. Saya bilang saya sudah di cover, enggak apa-apa Pak, ini namanya tunjangan COVID kok. Jadi orang dapat tunjangan COVID tetap dapat 1.500.000 semalamnya di rumah sakit, saya tetap tambah 16,5 juta. Ada yang nanya, lu kalau COVID itu sakit berapa Pak Tung itu sakitnya? Saya 11 hari pada waktu itu 125 juta rupiah gitu ya. Sedangkan kalau
Wah, ada Pak Indro Warkop. Oh, Pak Indo Warkop. Tak pikir Pak Pak Indro gitu, Mas Indro. Pak Tung, satu kalimat supaya bisa tetap positif, semangat dalam kondisi sekarang apa gitu ya. Kalau supaya tetap positif, satu kalimat itu, jadi kalau saya suruh milih satu kalimat supaya Anda tetap bersyukur, ini bersyukurlah gitu ya. Jadi satu kata ya bersyukur, tetap kalau mau positif bersyukur. Tapi bersyukur tidak boleh naif, tapi terus progres. Anything, badai pasti berlalu dan datang badai berikutnya. Ups. Ya memang iya, badai pasti berlalu dan datang badai berikutnya. Untuk itu, ayo kita sekarang mulai melakukan satu yang namanya siap-siap antisipasi gitu ya. Usaha MLM dan suplemen vitamin ya bagus. Nah, ya kalau Anda belajar ya sangat-sangat bagus ini. Ini menurut tanggapannya Pak Tung dengan Dr. Tirta. JRX bilang COVID adalah konspirasi. Nah, menurut Pak Tung gimana konspirasi? Boleh, silakan, kan banyak teori, pendapat semua kita hormatin gitu ya. Ada yang konspirasi, dan kalau dari saya memang sudah satu yang namanya istilahnya disepakati oleh Dr. Tita dan JRX SID bahwa COVID benar konspirasi, ya silakan, nanti kita boleh. Kalau dari saya pribadi, yang paling penting dari sudut kita sendiri seperti apa ya. Ini ada, tolong kasih pencerahan Pak Tung, ini pikiran sudah buntu nih dari Kalimantan Barat. Oke, mari kita jos. Pak Tung ajak live Om Ahmad Sahroni. Om Ahmad Sahroni itu saya ngefan juga sama beliaunya, karena beliaunya itu aduh, dari nggak punya apa-apa, bisa jadi ketua Ferrari untuk Jakarta, bisa punya segala macam mobil gitu ya. Jadi orang ini super seru itu Pak Ahmad Sahroni itu. Saya ngefans sama Mas Ahmad Sahroni. Kira-kira bisnis properti akan bangkit kapan? Perhatikan baik-baik. Menurut saya, begitu COVID ini berlalu, ini kan, duit katanya 600 triliun tidak boleh dicetak. Terus dipakai obligasi untuk sama aja, obligasi nanti uang beredar juga nambah banyak. Jadi nanti pada waktu biasa bumi gonjang-ganjing lewat ini, properti akan bangkit. Kenapa bangkit? Karena uang beredar terlalu banyak, maka uangnya inflasi, jadi propertinya akan booming begitu ya. Ada yang nanya, Pak Tung, berapa lama sih jam orang tidur seperti Pak Tung? Sekarang saya tambah tidur siang. Tadi habis tidur siang, enak tenan. Sudah tidur siang, malam ya sekitar 6 jam, tidur siang 1 jaman ini. Oke ya. Oke, ini saya baru cek ini. Ini jadi saya baru cek ini. Wah, ini jadi baru cek. Nah, ini Dokter Tirtanya belum muncul nih, baru kita tunggu. Oke. Saya tidur 7 jam lah, sekitar 6 jam 7 jam gitu. Berapa harga coaching sama Pak Tung? Tergantung berapa besar perusahaan Anda. Saya ngasih coach untuk Pegadaian, itu mereka bayar miliar begitu ya, 1 tahunnya bermiliar-miliar. Tapi lumayan. Customer-nya dari 10,2 juta naik 3,6 juta. Jadi 13,8 juta dalam waktu 1 tahun. Itu nggak main-main loh, customer bisa naik tahun 2019 dan labanya naik 300 miliar. Jadi bayar saya kemurahan juga begitu. Tapi saya sekarang jarang melakukan bisnis coach untuk perusahaan yang kecil. Jadi untuk perusahaan kecil saya himbau ini jadi ikut seperti ini, ikut seminar saya yang online atau seminar live yang biasanya saya jual murah-murah karena saya fokus one to many. Kalau one on one tentu saja saya milih yang besar. Kalau one to many bisa, yang UMKM kecil-kecil, ayo ikut 5 hari, ikut Business Revolution, demikian sehingga belajar Marketing Revolution 5 hari. Nah itu tentu saja akan jauh lebih murah daripada orang-orang yang ceritanya harus bayar private coach kepada saya gitu ya. Nah, ini ada Canberra London, wah tips untuk preschool, Pak Tung sekolah TK. Wah, ini ada Mas Ipo juga di sini yang lagi on, bisa ikut share karena Mas Ipo punya TK ya, punya sekolahan dan cabangnya banyak luar biasa itu ya. Jadi ini ayo Mas Ipo silakan share juga, boleh diketik di sini. Jadi Pak Tung beli saham apa buat invest? Sabar. Jadi hari ini saham lagi turun duk. Nah, kalau Anda pegang gini seperti pisau jatuh, Anda pegang tangannya berdarah. Tunggu mantul terlebih dahulu, itu share tentang saham. Nah, ini sebentar. Dokter Tita, oke sedang sholat Isya dulu sebentar. Ini Mas Dimas yang ngasih tahu. Oke, kita tunggu, tapi nggak apa-apa. Jadi saya share banyak hal. Jadi pernapasan ini ada yang gini. Pernapasan di Jos tenan, thanks infonya. Yes, saya salah satu selamat dari COVID karena melakukan pernapasan Wim Hof, WIMHOF. Jadi Wim Hof ini
membuat O2 di paru-paru saya pada waktu saya ngkik, paru-paru yang putih, nggak bisa bernapas, demam, menggigil nggak karu-karuan, kasih masker oksigen, pernapasan itu. Begitu dites darah, dokternya kaget, what? Gitu ya. Karena orang COVID itu biasanya, kalau orang normal 80 sampai 108 kadar oksigennya, kalau diambil dari arteri. Orang kena COVID di bawah 60, di bawah 50, Pak. Saya 158. Jadi di atas normal gitu ya. CO2-nya bisa rendah. Orang kena COVID, CO2-nya 50% dari kadar di oksigen, kadar CO2 di darah. Jadi saya pernapasan Wim Hof malah kadar oksigen, kadar CO2 saya malah 19%. Jadi normal tuh 21, 24, saya 19%. Jadi CO2-nya rendah. Ini jadi belajar, cari di internet ya, WIMHOF, Wim Hof. Maka Anda kan, wah, itu luar biasa itu. Semoga saya juga memberikan motivasi kepada penderita COVID one on one. Kalau itu saya minta daftarnya dari rumah sakit di yang ini, saya motivasi one on one. Termasuk saya, ayo share, ayo melakukan pernapasan itu, ayo nyanyi dulu. Oke, saya suruh rekaman, suruh nyanyi. Dan itu membuat mereka jadi lebih semangat. Oh, dia ada Ibu Endah Watiningsih. Halo Bu Endah. Wah, ini yang Pak Kus Wiyoto yang suaminya yang terpilih sebagai the best Direktur BUMN 2020 itu Pak Kus Wiyoto, Direktur Pegadaian yang baru aja ini live tadi juga gitu ya. Jadi ayo kita terus semangat karena dengan semangat ini kita kreatifnya bisa lebih dahsyat begitu ya. Nih, oke, Bimbel Semarang. Pak, program kerja apa pada divisi pengabdian masyarakat di organisasi kewirausahaan mahasiswa yang saya jalankan bisa dilakukan membantu masyarakat dalam menjalankan bisnis setelah COVID berlalu. Jadi sebetulnya bukan masalah bisnis apanya, sekali lagi ini ya. Tetapi program kerja apa? Menurut saya program kerjanya itu adalah program pengabdian masyarakat ya. Bagaimana bukan hanya sekedar milih bisnis itu penting. Kalau bisnisnya milih salah ya hasilnya salah. Tapi bagaimana menjalankan bisnis ini yang membuat perbedaan. Ketika misalnya ada teman saya, murid tanya, Pak Tung, kira-kira invest di mana ya menguntungkan? Saya bilang laundry. Apaan? Properti saya disewa untuk orang laundry, bangkrut itu tutup, laundry susah. Nah, dia pakai data satu susah. Karena tidak tahu cara menjalankan laundrynya. Lah laundry saya hari ini, kalau dulu sempat turun 30%, mulai banyak yang mulai comeback 100%. Dan tentu saja ada yang tetap sepi di daerah yang misalnya kampus mahasiswa, ketika mahasiswanya pulang semua, ya laundrynya tiarap, terpaksa harus ditutup juga ada gitu ya. Karena not worth it untuk dibuka. Terus kemudian kita kita matikan jemputan, kita adakan apa? Tapi ada beberapa yang memang harus. Jadi saran saya kepada Divisi Pengabdian Masyarakat untuk di organisasi kewirausahaan, jadi programnya itu, jadi belajarlah marketing, belajarlah tentang mengelola bisnis, jadi cara menjalankan bisnis yang baik itu seperti apa. Jadi cari buku-buku tentang bisnis, cari pengajar-pengajar yang memang sudah sukses, bahkan tumbuh semakin kaya melalui resesi gitu ya. Nah itu suruh sharing kepada mahasiswa. Banyak kok yang mau membantu. Kayak Mas Sandiaga Uno kita hubungin, ayo Mas, sharing pada waktu di situasi dulu di PHK terus akhirnya melejit. Saya pernah dengar kisahnya sendiri Mas Sandiaga Uno. Saya pernah dengar yang kisahnya dari Mas Rosan yang ketua Kadin sekarang, pernah ngobrol cukup lama. Nah, tapi tentu saja, jadi alangkah baiknya besok kita mendengarkan langsung dari Mas Sandiaga Uno, karena Mas Sandiaga Uno besok akan share jam 11 siang gitu ya besok. Jadi silakan, ayo. Jadi ini teman-teman dahsyat, terima kasih sudah banyak yang bergabung di sini. Sudah berbisnis sejak usia kapan Pak Tung? Saya dapat duit itu pertama kali saya ngelesin. Jadi penghasilan saya pertama jadi guru les gitu ya. Jadi guru les matematika, padahal saya ya itu tahun kemudian saya mulai bisnis itu jadi sales. Jadi sales emas. Jadi setelah jadi guru les jadi sales emas. Jadi pada waktu tahun saya umur 20 tahun 87 terus tahun 88 saya kelilingan emas, itu income saya sudah sebulan 6 juta. UMR 42.000 saya 6 juta. BMW 42 juta saya sebulan sudah dapat 6 juta. Jadi mulai bisnis umur 20 sudah. Kalau menghasilkan uang sudah lebih mudah lagi karena jadi guru les tadi gitu ya.
Bisnis properti makin marak. Very good. Bisnis properti mana yang menjanjikan dan pasti? Tidak ada yang pasti, boy. Dalam hidup ini tidak ada yang pasti. Yang pasti itu perubahan, itu pasti. Pak, selain perubahan ada nggak yang pasti? Ada. Tuhan itu pasti itu ya. Yang berikutnya, yang ketiga, hukum alam ciptaan Tuhan. Jadi banyak orang tanya, Pak Tung investasi apa sekarang yang menguntungkan? Saya bilang perak. Anda nggak ngerti caranya ambil perak, bagaimana beli di mana. Jadi investasi yang paling menguntungkan sebenarnya bukan masalah perak dan tidak, atau emas atau saham atau apa. Tapi investasi leher ke atas. Kalau Anda nggak ngerti, Anda nggak bisa, ya nggak bisa. Yang saya sering share pada waktu di rumah sakit sampai hari ini, saya untung banyak sekali di perak. Ini perak mulai up lagi. Sampai bandarnya nyerah, saya mau beli lagi, bandarnya nggak mau. Aduh, Pak Tung saya nggak bisa lempar ini. Kalau nggak bisa lempar, saya terpaksa nelen. Kalau naik tinggi, saya menyerah. Jadi saya harus bayar, nanti saya bisa bangkrut, nggak bisa bayar Pak Tung. Pak Tung transaksi di tempat yang lain aja. Tapi sekali lagi, sebetulnya bukan bisnis apa, tetapi kembali lagi kita punya ilmunya gitu ya. Saham apa Pak Tung yang bagus di masa pandemi ini? Nah, sekali lagi, woi. Jadi bukan masalah sahamnya, tapi masalah ilmunya. Saya waktu itu ngajarin juga nih. Pada sukses before 30, muridnya Pak Chandra Putra Negara. Yes, dahsyat. Invest apa yang bagus Pak Tung untuk saat ini? Saya share banyak kalau dari saya pribadi, nomor satu harus stay cash gitu ya. Kalau Anda sudah punya uang, stay cash terlebih dahulu. Sebentar lagi banyak properti ataupun aset yang distress, termasuk perusahaan-perusahaan yang dijual. Saya sudah ditawarin 2 BPR gitu ya, masih belum. Tawarin hotel, dosa banyak-banyaknya hotel. Di Bali tawarin banyak dan harganya murah-murah. Properti juga banyak-banyak. Sabar, sekarang sabar. Masih sabar karena masih bisa lep. Masih bisa lep. Jadi saya sendiri sudah mulai ngambil beberapa properti, tapi saya juga masuk ke emas dan perak, saya rutin masian. Tapi tidak boleh satu investasi, satu dan semuanya di sana tidak boleh. Kalau Anda satu di sana semuanya, namanya spekulasi. Jadi harus namanya aset alokasi gitu ya. Jadi ini, wah ini ada sirup secang istimewa. Saya dulu alumni BCA, sama deh saya alumni BCA juga. Nah, terus kemudian, wah ini ada Yuli Safrida bilang Financial Revolution online tanggal 15 sampai 17 Mei ini, begitu ya. Silakan hubungin kalau Anda mau daftar Financial Revolution, hubungin Pak Dimas. Silakan dicatat nomor teleponnya. Itu 149.000 dan kalau ada untungnya disumbangkan 100% juga. Terus kemudian Anda dapat nanti pada waktu live-nya, jadi maksudnya bukan online, yang offline-nya pun Anda bisa dapat untuk 3 hari. Orang bisa bayar 5.400.000, 5.600.000, sekarang cukup 149.000 gitu ya. Jadi bisa dapat online-nya dan juga dapat satu yang caranya gimana? Anda silahkan ketik 0856, itu nomor handphonenya Pak Dimas, GM saya di TDW Resource. Anda bisa daftar 0856 terus 109 kemudian 2200. Saya ulangi pelan-pelan ya. 0856 setelah 0856 terus kemudian 109 terus kemudian setelah 109 kemudian 2200. Yes, oke. Nah oke, silakan. Jadi dalam kesempatan ini sambil nunggu, wah Pak Tung rambutnya tebel, sebetulnya tipis sih gitu ya. Ini sudah mulai tipis, wajah tipis itu lebih tipis daripada zaman muda. Tapi ini ya tadi pakai dandan sih biar ganteng gitu ya. Jadi Solo hujan deras ya, semoga damai. Bagaimana menaikkan omset laundry? Nah, ada promo-promo dan keluar-keluar dan ada jurus-jurusnya, termasuk sekarang banyak orang di rumah ya kita jemputan gitu ya. Pak Tung, saya trader pemula. Trader apa? Forex. Kalau Forex hati-hati karena Forex itu ada 66 di Indonesia itu yang terima transaksi Forex, boleh dikata kalau tidak boleh ngomong 100%, 99,99% adalah bandar. Kalau bandar itu dia nelen sendiri. Bandar itu banyak cara, tidak mau kalah gitu ya, tapi jadi harus hati-hati kalau Anda trader, hati-hati kalau trader Forex gitu ya. Kalau Anda menang ada auto cluster, jadi Anda menang-menang diawatin terus gitu ya. Oke, ini jadi kita sambil nunggu Dokter Tirta yang masih sembayang. Wah ini Pak Tung sangat ekspresif dan lucu sekali, menyenangkan dilihatnya. Apalagi kalau dipegang, lebih menyenangkan. Toyong! Oke, seger-seger gitu ya. Energinya jos. Pak Tung, saran bagi terkena PHK mau usaha masih bingung mulainya gimana? Besok ya jam 11 itu Pak Mas Sandiaga Uno itu pernah di PHK juga lah, itu saran-sarannya apa besok jam 11 nih. Pak Tung lagi mau usaha, bingung nih seriusan. Oke, kalau bingung sekarang dah lah teman-teman. Kalau Anda bingung, saya kasih satu jurus yang sangat sederhana. Hari ini begitu banyaknya orang menawarkan bisnis melalui WhatsApp. Ya atau ya? Bahkan melalui Instagram. Betul?
Lah kalau kita tidak mau punya produk, kita tidak punya apa, dan kita menawarkan diri jadi makelarnya mereka saja. Kalau kita menawarkan diri jadi makelarnya mereka saja, tentu saja kita bisa dapat komisi. Nah, kemudian dengan jurus marketing revolution, nanti kalau ada waktu saya akan share juga di sini, tentu saja Anda bisa memarketingkan dengan lebih baik. Jadi hari ini misalnya yang saya cerita, saya di Instagram ada orang nawarin, silent nutup mata begini, kemudian kita bisa dengarkan musik, bisa memasukkan pikiran bawah sadar, apa saya merasa ini indah nih. Saya beli satu, lah sekarang saya baru email ini, saya tak bantu jualin boleh nggak gitu ya. Jadi banyak yang kita bisa jadi makelar saja, produknya produk sana gitu ya. Jadi mulai usaha apa sekarang? Boleh multi level yang melalui online sekarang juga banyak, tapi multi level tidak semua bener gitu ya. Kalau money game kurang bagus, kalau istilahnya yang piramid juga not nice gitu, yang di atas selalu lebih kaya dari kita, no gitu ya. Binari oke, matahari oke, dan silakan Anda bisa, kalau Anda bingung ya sekarang jadi makelar saja gitu ya. Jadi asuransi, MLM atau makelar, saran saya itu gitu ya. Oke nih. Nah, terus kemudian buat buku Property Rights Revolution, Pak. Yes, saya sudah ngajar. Nanti ya tahap berikutnya pelan-pelan, bukan pelan-pelan ya, kita Business Revolution, terus kemudian Happiness Revolution, ya boleh nanti Property Rights Revolution. Revolution, nah seru sekali gitu ya. Ini ada Johnny Walker, menurut kau tadi saham BUMN yang gedungnya apakah layak untuk diinvestasi jangka panjang? Soalnya udah lumayan lama masih minus kok, tapi dia tetap bagikan dividen. Sekali lagi bukan ininya, Anda harus punya ilmunya. Kalau Anda cari bocoran, ini apa-apa kayak saya ngasih bocoran sekarang. Perak itu dengan emas. Emas itu zaman Nabi Muhammad dulu 1:10 dengan perak. 1 gram emas sama dengan 10 gram perak. Dan selama ratusan tahun itu 1:15. Terus dalam beberapa tahun terakhir ini, 10 tahun terakhir ini, terus wah, bahkan sampai sekarang 1:124. 1 gram emas sama dengan 124 gram perak. Satu itu. Kemudian berikutnya emas sudah mulai melejit, perak masih belum melejit. Jadi peraknya ketinggalan. Jadi kenapa saya saat ini lagi seneng perak? Tentu saja tidak semua kekayaan saya, no. Ada aset alokasi yang saya taruh di perak. Nah, tapi Anda kalau tidak punya ilmunya, saya bilang pada waktu perak saya jual, Anda tidak jual, Anda beli aja tidak tahu tempatnya. Jadi tentu saja investasi yang terbaik adalah investasi leher ke atas. Anda terus belajar sedemikian sehingga Anda akan jauh lebih benar-benar punya ilmunya. Saham ilmunya dulu. Kalau tidak ilmunya Anda spekulasi. Anda ngawur, Anda sok tahu gitu ya. Saya di perak saya pernah untung berapa puluh Mercy S-Class. Pernah rugi juga berapa puluh Mercy S-Class. Learning by ini saham saya juga sama. Saya pernah beli saham BNI pada waktu itu duit masih kecil tahun 97-98. Saham BNI dari opening 800 jadi 1.800, terus kemudian turun terus karena krisis sampai 500. Saya beli. Besok turun 400, beli lagi. Besok 300, turun lagi. Tinggal 25 atau digabung sahamnya, aduh tobat. Jadi ilmunya yang penting, bukan dari satu yang namanya, nah, bukan satu yang namanya investasi di mana, tapi ilmunya. Saya bisa ngasihkan, tapi begitu orang ikut beli saham A, atau ikut beli ini, ternyata besok saya bilang saya jual, kan tidak ngomong sama Anda. Saya sudah jual, saya untung lah, Anda tidak jual, besoknya anjlok lah, nyalain. Jadi investasi ilmunya dulu gini. Ini ada Pak Paul Setia Nugroho. Pak Tung, gimana cara mengatur cash flow yang baik? Sederhana sekali. Berapapun income Anda, pengeluaran harus lebih sedikit. Selesai. Jadi atur cash flow itu kalau ada income yang masuk, pengeluarannya lebih sedikit. Bedanya apa sih orang miskin dengan orang kaya? Orang miskin begitu terima duit langsung dihabiskan. Kalau orang kaya enggak. Orang menengah terima duit, sebagian ditabung, tapi setelah ditabung dia untuk beli barang-barang konsumtif. Makanya dia menengah, tidak kaya-kaya. Orang kaya terima duit, ditabung untuk investasi dulu. Hasil investasinya baru beli mobil. Baru beli macam-macam gitu ya. Jadi, oh ini kebetulan tadi lagi ngabuburit dengan Mercedes-Benz Club Indonesia, begitu ya. Saya pakai kaos. Kaosnya apa? Rolls-Royce Club Indonesia. Belum ada kaos Heli Club Indonesia. Tapi untuk mainan-mainan seperti itu, sabar dulu. Kalau Anda kepengen tampak kaya, saya tadi pagi baru evaluasi dalam kehidupan saya begitu ya. Saya juga ngalami kegoblokan dalam investasi. Apa yang terjadi? Saya gaji 1 juta waktu itu belum ada. Masih 800.000. Kerja di BCA. Terus kemudian saya dikasih orang tua saya duit 50 juta saat itu. Apa yang saya lakukan? Betul perintah orang tua saya, kamu beli mobil deh di Jakarta, nggak ada mobil susah. Kamu cari pacar susah nih ya, mobil ke 50 juta. Saya beli Accord 32 juta.
Saya ingat 4 tahun berikutnya, saya jual tinggal 18 juta. Buset atau enggak? rugi 14 juta. Nah itu berarti gaji saya 1,5 tahun hanya untuk modalin turunnya harga mobil ini. Jadi waduh, sedih bener begitu ya. Jadi sekali lagi hari ini jadi tentu saja ini Pak Febriansyah Herdi 19 nih. Seorang pengusaha luar biasa seperti Pak Tung. Apa yang Anda perbuat untuk negara ketika kita perekonomian sedang down sekarang. Nah, saya juga memberikan masukan-masukan kepada pemerintah gitu ya. Terus kepada Dr. Terawan, yes, kepada ini BNPB ini besok diajak untuk live juga jam 10 sampai 10.30. Terus kemudian lewat Zoom itu untuk konferensi pers juga. Terus kemudian saya sendiri memberikan masukan. Contohnya, saya memberikan masukan banyak. Itu salah satunya adalah bagaimana negara, bahkan saya ke BI juga, ke OJK juga, terus ke ini. Bahkan intinya adalah bagaimana kita menerbitkan satu yang namanya seperti Alipay, tapi BIP. Jadi BIP itu, jadi di mana negara ini uang yang namanya, uang yang misalnya bilang OVO, yang namanya GoPay, yang namanya apapun, itu harus di dalam induk koordinasi BIP. Kalau BIP nggak bisa ya, PERI aja lah, PERI kan kebetulan nama Gubernur Bank Indonesia, pembayaran elektronik Republik Indonesia. Saya sampai presentasi ke Pak Pungki. Pak Pungki adalah teman saya kuliah, teman cari pacar zaman dulu di ekonomi, fakultas ekonomi, karena saya kuliah 2 ekonomi dan fakultas hukum. Dan pada waktu kuliah di fakultas ekonomi, dia teman saya, teman satu angkatan gitu ya, di ekonomi studi pembangunan. Sekarang sudah jadi doktor, sudah jadi salah satu direktur untuk tentang fintechnya gerbang pembayaran nasional. Nah itu Pak Pungki. Nah Pak Pungki Ariwibowo ini saya sempat datang ke kantornya juga, saya sharing. Alangkah baiknya Indonesia gini. Itu kalau kita melakukan istilahnya uang beredar, nanti dijadikan online, semua harus induknya ada seperti Master, Visa gitu ya. Itu Indonesia dapat ratusan triliun, ribuan triliun, ratusan triliun, nggak pakai bunga. Dan itu modal untuk negara untuk membangun perekonomian kita yang down ini. Jadi hari ini pemerintah katanya BI menolak cetak 600 miliar, tapi menerbitkan obligasi surat berharga atau ya surat utang sama aja, uang beredar nambah gitu. Jadi katanya kan mau nyetak 600 triliun untuk membantu ekonomi ini. Tapi sekarang sebetulnya lebih indah lagi kalau kita e-money ini kita cetak, nanti kita dapat ratusan triliun tanpa bunga dan kita damai. Itu sampai saat usulnya detail sekali tekniknya, bagaimana memasarkannya gimana. Seperti e-money zaman tol dulu loh, dipaksa dulu. Wah ini gitu. Sekarang negara maksa semua. Jadi tentu saja akan namanya inklusi keuangannya akan naik luar biasa, akan sukses kan begitu ya. Ini Ivan Chris, cash is the queen, cash flow is the king. Gimana pendapat Pak Tung? Setuju. Jadi cash itu sebetulnya king, tapi kalau cash flow nanti king kong gitu ya. Jadi mbahnya king. Karena cash di saat-saat krisis di awal ini adalah king. Tapi pada waktu nanti bumi gonjang-ganjing, ketika dicetak uang. Oh ya, Dokter Tirta sudah mulai on. Ini saya cari ini. Mana ini Dokter Tirta? Ya, oke, kita mau on. Ya, mohon maaf ini. Saking banyaknya ngobrol nih Dokter Tirta. Sabar dulu ya. Tak cari, kemudian saya mau accept Anda. Ada yang bisa ngajarin caranya accept. Ini baru nyari ini. Maklum, biasanya diwawancara. Sekarang kepingin mewawancara. Nih, makanya saya mulai wawancara. Dokter Tirta ini menurut saya orang yang fenomenal. Masih muda, umur 28 tahun. Sejak kuliah beliaunya sudah kuliah sejak kuliah. Dokter Tirta. Siap. Dokter Tirta. Wah, akhirnya tahu siapa pencet tombol ngawur, akhirnya sukses. Oke, merdeka Pak Tung akhirnya setelah setengah jam menunggu. Wah, mohon maaf. Sampai tadi istri saya. Jadi sungguh luar biasa, saya senang Dokter Tirta mau bergabung malam hari ini. Bahkan pada waktu Dokter Tirta membuat pernyataan-pernyataan yang seru-seru, videonya beredar di mana-mana. Teman-teman, ini lagi di jalan nih Pak. Demi live ini, saya ini OTW Bekasi Pak, bagi-bagi sembako tetap luar biasa. Panutan. Hidup Pak Tung.
Dahsyat. Bahkan sampai orang ngomong, ini dokter Teta kok ngomongnya seperti Pak Tung katanya. Wajahnya Itulah juga mirip. Pak Tung. Pak Tung itu adalah kepala saya. Mohon maaf Oke, Pak. sekali lagi tadi Gak berhenti. apa-apa, Pak. Saya Semangat saya, Pak. Ini kehormatan, Pak. Biasanya nonton cuma dari buku-buku. Sekarang bisa live bareng. Itu Pak Tung dong. hidup dokter Tirta juga. Lah ini dokter Tirta, saya mau pakai pertanyaan dulu. Dokter Tirta ini kan relawan COVID dan keliling-keliling luar biasa kemana-mana ke rumah sakit. Saya lihat Instagramnya dahsyat sekali dan bahkan sampai malam gini pun masih mau pergi ke Bekasi, bantu sembako, bantu APD, bantu macam-macam. Pertanyaan saya, pernah ada kejadian apa yang paling menyentuh hati dokter Tirta yang membuat dokter Tirta terharu itu apa kejadiannya dokter Tirta? Kejadian paling penting itu adalah ketika saya dan teman-teman itu memberikan bantuan sebesar 8 ton ke Papua. Itu dokter-dokter di Papua buatin lagu buat saya dan teman-teman. Wah, itu terharunya mantap, luar biasa. Itu, Pak. Itu tidak bisa digantikan karena senyuman dan kebahagiaan tidak bisa digantikan oleh uang. Woi, mantap Pak Tung. Sampai merinding-merinding. Oh, iya loh Pak. Saya mirip loh Pak. Wajahnya saya Pak Tung, wajah saya mirip. Jadi semoga besok pas tua saya punya hotel sama mall, Pak. Yes, gitu ya. Dokter Tirta ini daya juangnya sungguh luar biasa. Bahkan daya sosialnya itu yang paling luar biasa menurut saya. Nah, Dokter Tirta, nanti kan jam 8 ini Dokter Tirta juga sudah harus live lagi untuk sharing tentang UMKM. Bagaimana strategi kita supaya UMKM ini dalam kondisi COVID ini bisa selamat, bahkan tumbuh berjaya itu. Nanti kita diskusi Dokter Tirta, menurut pendapat Dokter Tirta, apa yang harus dilakukan? Wah, kalau itu jujur saya bukan guru, itu lebih jago Pak Tung untuk soal UMKM. Tapi kalau saya kan, saya juga UMKM Pak. Jadi kan saya punya toko Susan Care, saya juga punya toko sepatu. Terus teman-teman saya juga bergabung di beberapa komunitas UMKM. Ada yang sepatu, ada yang baju, ada yang kuliner. Jadi gini Pak, kalau dari problem dari UMKM kita bicara problem dulu. Problem kita paling banyak itu adalah penurunan daya beli itu Pak. Jadi saya tuh jujur bertanya, mewakili teman-teman. Kalau solusi dari kami adalah kami sekarang bekerja sama, jadi tidak ada lagi kompetisi. Kita di sini tuh bekerja sama satu sama lain untuk menggerakkan sebuah movement. Kita kerjasama dengan e-commerce. Kemarin sebuah event USS itu kerjasama dengan JDID, lalu kita mengadakan sale diskon bareng-bareng di JDID. Terus Jaklat juga ngadain sale, Tokped juga, Shopee juga. Jadi kita di sini yang dulu berkompetitor, kita tetap di sini adalah satu lini ngadain sale bareng-bareng supaya penurunan daya beli ini bisa terpecahkan gitu loh. Jadi paling enggak bisa tertutup Pak gaji karyawan. Terus kedua, kita juga beraktivitas dengan cara sebagian keuntungan untuk donasi Pak. Terus sebagian teman-teman saya yang UMKM-nya terdampak kayak event organizer, penyewaan sound system, WO, fotografer itu alih usaha Pak. Jadi mereka mengalihkan usahanya, contoh sound system, mereka lebih jual sekarang malah catering sama jual Indomie online, ada yang jual sayur online, ada yang jual galon online, ada yang buat aparel-aparel tulisannya semangat COVID Pak. Cuma pertanyaan ini kan daya beli menurun secara serentak Pak. Itu kan nggak bisa kita atur. Nah ini saya mau tanya ke Pak Tung ini, gimana cara kita memecahkan masalah, terutama penurunan daya beli secara serentak. Kalau cash flow-nya kayak gini terus kan, nggak hanya UMKM, perusahaan gede pun bisa nggak bertahan Pak sampai Juli atau Agustus. Nah ini yang saya tanyakan Pak. Dan rata-rata UMKM itu kan problemnya cash flow. Cash flow mereka kan belum siap sama industri gede. Kecuali ada beberapa yang udah menyiapkan, tapi kan cash flow mereka belum siap. Jadi ketika mereka dalam kondisi pemasukan berkurang, rata-rata mereka itu gulung tikar dikarenakan seperti itu. Gitu Pak. Iya, jadi memang hari ini daya beli memang menurun karena perekonomiannya kan putarnya istilahnya kalau di dalam neraca secara ekonomi itu yang namanya pengeluarannya besar, pendapatannya bolong. Lah bolong ini nembelnya pakai apa begitu ya? Kalau sekarang ini nembelnya pemerintah akan gerojok pakai uang. Jadi makanya mereka mengusulkan untuk 600 triliun untuk dicetak untuk berapa untuk ini ya. Jadi banyak sekali yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, untuk itu pemerintah sekarang BI bilang, oh tidak bisa cetak uang. Oke, kita menerbitkan obligasi. Itu semoga dengan pemerintah turun tangan ini tadi, membantu ke rakyat-rakyat yang PKH, program keluarga harapan, ini nambal bolongnya masyarakat. Sedangkan sekarang kan gotong royong juga.
Seperti misalnya sekarang Dokter Tirta, APD pesen yang di UMKM, terus kemudian masker pesen yang di UMKM, tapi harus sesuai dengan standar Menkes kan begitu ya. Itu membantu. Nah, sekarang saya kemarin diskusi dengan Mas Ipo Wright. Mas Ipo Wright itu juga pengusaha. Kalau dia kan aliran harus sedekah kan gitu ya. Saya juga setuju. Kayak kayak Dokter Tirta sekarang kan membantu banyak orang. Sedekah, membantu ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Nah, selain dari satu sudut sedekah, itu tadi saya bahkan baru dapat dari satu dokter bedah begitu ya, orang yang kena kanker usut disedekain sama dokternya yang nyedekain, jadi dokternya yang nyumbang atas nama pasiennya gitu ya, mendadak kankernya bisa hilang. Saya baru sambil nunggu saya nonton, wow, sedekah itu ternyata menyehatkan dan membuat kita penuh harapan karena ternyata ada yang lebih susah daripada kita gitu ya. Itu secara mental positif. Tetapi secara bisnis ini, sebentar saya tanya, ini terbalik nggak? Kalau ini terbalik atau enggak? Enggak. Ini enggak terbalik, karena saya nulisnya terbalik. Kalau yang di bawah malah terbalik gitu ya. Ini tidak terbalik. Jadi ini saya diskusi sama Mas Ipo bahwa ternyata Mas Ipo mempunyai pendapat bahwa kalau bisnis saat ini harus eco. Eco itu apa? Efisien, kreatif, health tentang kesehatan, dan kemudian online. Kalau saya sendiri saya tambahin, eco-nya health concern dan hanya help people. Nah, maksudnya apa untuk efisien? Tentu saja dengan adanya cash flow ini, pengeluaran kita tidak boleh lebih besar dari penghasilan. Nah, tetapi kalau kita UMKM, kalau saya ini masih ngefur, ada banyak perusahaan saya yang gaji saya tombokin, ada perusahaannya ada yang income-nya juga, karena saya punya 35 biji perusahaan gitu ya, macam-macam. Laundry dapat satu jenis usaha, tapi masih banyak usaha-usaha yang lain, termasuk hotel 483 kamar, hunian cuma 20 kamar. Itu masih subsidi, separuh gaji orangnya tidak kerja masih subsidi. Ya, tobat ya, tobat. Nah, ya tobat, ada tobat. Tapi dalam hal ini kita terpaksa tetap mau tidak mau harus efisiensi. Sedangkan untuk yang menengah ke bawah sekali, yang untuk makan aja susah, saya kasih nomor telepon yang namanya Kementerian Sosial supaya bisa dapat bantuan makanan. Saya pun juga terus fokus bagaimana untuk gotong royong. Saat ini sudah bukan fokus untuk cari laba yang besar, tapi untuk bagaimana membantu sesama. Membantu yang lebih susah. Nah, efisien. Kemudian kreatif. Saya beri contoh. Contohnya laundry saya, tadinya turun 30%. Ada yang 90% terpaksa harus ditutup karena di lingkungan mahasiswa tidak jalan. Secara kreatif bagaimana? Ini kreatif itu adalah kita cari yang namanya health concern dan help people. Contohnya begini, health concern kita mulai membuat, kan kita punya database orang-orang yang sudah WhatsApp di tempat kita, sudah cuci di tempat kita. Ini sama, nanti cuci sepatu juga bisa dilakukan kan gitu ya. Kita menunjukkan bahwa sekarang kita kreatif. Anda tinggal WA aja kami jemput. Tadinya enggak ada kita namanya. Susanker sekarang pakai delivery Pak. Pertama 2 minggu awal kemarin omsetnya hancur berantakan, tapi begitu delivery. Dan kita sekarang kan mengedukasi bahwa droplet bisa di sepatu, terus pegawai kita juga aman. Alhamdulillah ini udah mulai naik lagi Pak. Paling nggak benar-benar naik, benar delivery dan online itu saya praktekkan itu benar kreatif dan online. Bener nih Pak Tungtung nih. Nah, kayak yang saya ikutin Dokter Tirta di Instagram, sekarang kita juga ini. Nah, laundry saya juga sama. Kita mulai tadi jelaskan bahwa baju itu juga bahaya kalau Anda tidak cuci dengan benar kan begitu ya. Betul, Pak. Terus kemudian sepatu, apalagi sepatu itu. Sepatu itu kan jadi salah satu yang mengotori rumah kita adalah sepatu. jadi masuk dilepas dulu, disemprot dulu, digini harus dicuci 2 minggu sekali. Nah, kita bahkan membuat satu program sekarang yang namanya paket. Namanya ada paket platinum. 300.000 sebulan diambil berapa kilo setiap minggu 2 kali. Jadi ngambilnya juga efisien. Kenapa ngambilnya efisien? Karena setiap minggu cuma 2 kali aja, Selasa, Jumat atau Selasa gini. Jadi hari-hari tertentu saja kita jemput jamnya tertentu. Kamu jam segini ya. Jadi mereka sudah siap. Dan kita tunjukkan health concern. Maksudnya health concern itu apa? Mereka takut nanti nyuci kalau ketemu orang, aduh ketularan virus bagaimana? Kita lihat orangnya pakai APD dan begitu terima itu langsung disemprot plastiknya, tasnya di plastik disemprot dan kemudian dibawa. Jadi kita tunjukkan bahwa kita health concern dan help people. Nah, salah satu UMKM begini. Ada satu jurus lagi nih, saya mau share. Boleh ya, Dr. Tirta? Boleh. Jadi hari ini kan yang cash flow sangat penting kalau Anda tidak hidup. Nah, tadi ada orang kalau saya nggak punya kerjaan baru juga kerja baru masuk UMKM. Sekarang banyak orang yang perlu tambahan income
Nah, kalau kita bisnisnya ini mau help people, membantu orang, misalnya gini, kalau saya laundry kan gini, kita WA. Anda bisa WA blast, bagus di WA grup ada, WA blast atau WA apa atau email blast. Tapi yang personalize lebih enak. Misalnya Anda anggota dari Ikuti, bisnis kecil gitu ya, bisnis kecil. Oh, anggotanya ada berapa ratus. Anda kan tidak kenal semua. Tapi Anda secara pribadi. Misalnya Amir gitu ya. Selamat siang Pak Amir, saya Tom Diseparingin sama-sama satu grup di IKUBI Nasional 2. Jadi senang berkenal dengan Pak Amir, saya doain ya Pak Amir, amin ya, gitu ya. Kira-kira dijawab nggak? Kita sebut nama? Ya, nggak dijawab lah. Dijawab. Pada waktu dijawab, apa? Setelah dijawab, baru kita tawarin. Misalnya kita produsen pempek, produsen laundry, kata sama siapa Pak Amir, saya nih laundry di daerah di sini, rumahnya dekat dengan Bapak, atau Bapak ada laundry, silakan Pak, laundry tempat kami ada penawaran istimewa, ada paket A, paket B, paket C, kita jemputin, dan kami antivirus Pak, kami menggunakan desinfektan yang merek terbaik, anti kanker, anti begini, ramah lingkungan, ramah terhadap badan kita, misalnya begitu ya. Udah, terus kemudian kita tawarin, kalau dia diem, 1 kali 24 jam diem, oh jangan-jangan ini orang yang kepepet ini, mau nyuci aja butuh duit susah ini, orang yang kategori cash flow. Berarti dia butuh uang toh. Nah, setelah 24 jam, centang biru berarti dia baca, 24 jam kita pakai template lagi sebut, selamat siang Pak Amir, kalau Pak Amir berkenan menjadi agen kami, jadi agen laundry kami. Benar, kamu kita Bapak kasih posisi tepat. Peluang. Betul. Itu yang saya lakukan juga itu Pak. Setuju Pak Tung, itu sama saya juga. Jadi saya sama teman-teman kan kemarin buat gerakan semoga lekas sembuh. Dan kita kan buat tulisan tuh bareng brand lokal teman saya. Terus kan banyak vendor-vendor yang akhirnya pengen makan. Dan hanya banyak brand yang kayak gitu. Akhirnya brand-brand teman saya ikut-ikut membuat ada yang positif-positif. Kayak Urbain dulu yang pertama. Terus ada brand-brand kaos yang akhirnya mengikuti narasi positif di kaos. Terus akhirnya mereka jual juga. Dan itu bisa menjadi penghasilan mereka. Begitu Pak, itu benar tuh, setuju itu. Jadi kita sekaligus kita cari duit, tapi kita juga buka lapangan pekerja buat teman-teman. Itu malas, asal Pak Tung tahu, saya tuh malah buka hiring pegawai Pak, selama 2 bulan ini. Untuk 2 toko saya Pak. Ya itu, Kenapa? jadi kan saya mikir bahwa orang-orang itu kan butuh pekerjaan. Jadi saya sekaligus buka hiringnya wawancara online, nanti kerjanya langsung Pak, di Susancare Pasar Minggu, contoh, atau Susancare Cilacap, Susancare Garut, Kabupaten Garut, Sunter, itu saya malah buka hiring. Gitu, jadi akhirnya secara online. Kenapa? Karena di saat begini orang butuh kerjaan, saya dapetinnya seleksinya lebih enak, Pak. Help people cari duit. Nah, bener, Pak. Itu setuju. Jadi saya langsung udah menerapkan sarannya Pak Tung nih, idola, Pak. Wah, Dokter Tirta ini memang keren. Enggak lah, Pak. Pak Tung yang keren, Pak. Saya dari dulu nyebutnya Pak Tung, Pak. Jadi itulah teman-teman, jadi kreativitas hari ini kita bantu orang. Nah, kalau bilang, Pak, saya kalau nggak punya perusahaan, gimana? Teman-teman misalnya lagi nawarin pempek, langsung Anda samber, Pak, boleh nggak saya bantu jualan? Nah, benar, kayak gitu juga bisa tuh, bener banget itu. Namanya menjualkan barang tetangga. Nah, nggak perlu pakai barangnya sendiri. Betul, dropship. Ya itu kata-katanya Riko Huang itu berarti. Yes, Riko Huang juga seru sekali. Iya kan kata Riko Huang yang dropship. Jadi kita membantu menjualkan barang teman-teman kita gitu. Kayak contoh, teman saya jualan sayur sama alpukat, Pak. Yes. Ya itu malah laris, Pak. Padahal tuh jualin temennya yang jualan sayur di pasar. Jadi dia bertugas menjualkan ke rumah-rumah. Itu malah laku, Pak. Nah, seru sekali kan? Contohnya tambah lagi. Di UNS itu ada program pemberdayaan masyarakat pasar untuk jadi online. Jadi maksudnya dia pergi ke pasar legi, kemudian mereka nggak tahu caranya online. Jadi mereka bilang, tak kasih makan siang gratis, Anda barter dengan barang Anda. Jadi makan siang ngasih barangnya terserah, kamu jual terong boleh, jual tomat boleh, jual apa boleh, terus kemudian ninggalin nomor telepon, terus kemudian tahu harganya. Apa yang dilakukan oleh UNS, jadi menukar makan siang gratis dengan barang-barang mereka. Oke, saya ada makanan gratis, terserah. Kamu nukar lombok boleh, nukar sayur boleh, gula jawa boleh, terserah jumlahnya berapa, tapi yang penting dia dapat database. Setelah database dapat nama dan dapat begini, apa yang dia lakukan? Dia membuat website, kemudian dia marketingkan secara online, dan kemudian dia terangkan, dan dia pesennya kepada orangnya yang di pasar tadi. Mendadak pasarnya jadi pasar online, tanpa mereka bisa online. Itu kayak jual beli sayur online, itu namanya dropship. Jadi kita menjualkan barang milik orang lain, tapi kita menawarkan teknologi yang kita pelajari selama ini. Itu yang maksudnya. Jadi bisa jadi itu malah jadi side job kita gitu loh.
Kan orang-orang nggak boleh keluar, berarti kita emang keluar kayak gitu. Karena kan semua orang butuh bahan pokok ya Pak ya, gitu. Betul. Kayak contoh teman saya pengen jual siomay, pengen beli siomay, kan siomay gerobak susah nih nyarinya kan, karena dia nggak boleh keluar. Nah, saya mencarikan gitu kan, saya mencarikan, tapi kan saya harus jaga kondisi, saya pastikan kondisi aman, terus saya kasih ke mereka. Jadi ya siomay online, kayak dropship, kayak catering Pak, teori-teori catering. Keren. Betul Pak, Bahkan berarti kan cocok kan berarti. ya itu tadi. Jadi hari ini kreativitas, health concern tunjukkan bahwa siomay Anda sehat. Nah, kan gitu. Kayak tadi, Betul. dokter Teka ternyata omsetnya naik karena sudah menceritakan. Hati-hati loh, namanya droplet ini bisa kena sepatu, dan sepatu itu paling mengotorin rumah, bikin begini. Ayo cuci, rutin lagi 2 minggu. Nanti terima Betul, Pak paket, Tung. setiap minggu kita jemput. Jos. Nah, itu betul Pak Tung, bener banget itu Pak Tung. Jadi kita tuh harus pinter-pinter untuk mengasih narasi untuk yang edukatif juga, dan separuh keuntungan kita juga kita harus bantu sesama. Kalau kita apa yang kita tabur itu yang kita tuai kan Pak Tung. Betul sekali. Jadi termasuk Betul. hari ini, jadi itu yang namanya, saya kan punya namanya online, Wah Kuliner online. Hari ini meledak karena kita sosial. Jadi kita ambil CSR dari Astra, dari apa, pesan sekian ribu, secara rutin ngasih makan orang-orang yang tidak bisa makan. Jadi Betul. catering jadi hidup, terus kemudian perusahaan-perusahaan yang CSR kita bantu untuk help people, terus kemudian jadi orang-orang yang tidak bisa makan kita kasih makan, seperti hari ini, sore ini, malam ini pergi ke mana ini Dokter Tirta? Saya ini lagi mau bagi-bagi di Bekasi Pak, karena di Bekasi itu kita tadi lagi bagi-bagi masker, sembako sama edukasi sekitar Bekasi, karena masih rame. Jadi ya rame nggak apa-apa, tapi mereka perhatikan lah, mereka keamanan diri sendiri gitu. Itu yang saya bagikan Pak. Jadi memang tiap hari setiap toko saya itu walaupun cari duit juga akan membagi sesama. Jadi CSR-nya jalan walaupun saya UMKM loh. Padahal CSR itu kan sebenarnya kan sebuah program yang dibentuk oleh PT yang udah privat kan, PT. Nah, tapi karena UKM saya belajar dari awal Pak. Jadi intinya tuh finance plan sih. Jadi buat teman-teman sih saran saya minta tolong dilengkapi ya Pak Tung. Entah salah apa benar gak. UKM yang bertahan sekarang tuh adalah UKM yang financial plan-nya dari dulu kuat. Gitu. Yang mereka tuh buat financial plan tepat. Kenapa? Jangan sampai keuntungan yang kamu dapat itu nggak kamu tabung untuk persiapan hari ini gitu loh. Karena bisa jadi kan ada hal COVID yang lain. Ini pelajaran bagi kita. Jangan sampai keuangan perusahaan malah kamu buat foya-foya. Nah, ketika kita dalam kondisi susah, kita nggak punya backup plan lagi. Itu sih maksud saya, Pak. Itu kenapa Susan Care masih survive 2 bulan ini. Karena saya dari dulu beli mobil bekas, Pak. Saya mobil bekas, nggak punya kartu. Saya mobil bekas, kartu kredit nggak punya, baju pun secondan, lokalan itu. Jadi yang saya bilang di sini adalah saya selalu mengatakan kalau kita memberi barang-barang yang konsumtif atau yang nilainya menurun, mengalami depresiasi penurunan, itu saya selalu belinya bekas Pak. Tapi kalau saya melakukan pembelian barang nggak bergerak atau investasi, entah itu falas, entah itu paper, entah itu tanah, saya lebih memilih berisiko ataupun bisnis. Jadi benar kata-kata Patung, saya tuh mobil cuma satu Pak, bekas. Kenapa? Karena saya mengatakan seperti itu. Ya aman. Yo gitu Pak. Jadi itu yang saya lakukan ke teman-teman. Nah, insya Allah teman-teman yang financial plan kuat dan perencanaannya bagus, di COVID ini akan kuat Pak. Itu yang saya bilang. Nah, benar sekali. Jadi teman-teman, orang sukses itu bukan bereaksi, tapi orang sukses itu antisipasi gitu ya. Wah, mantap juga Pak Tung. Ini sebuah quote. Orang sukses itu bukan bereaksi. Orang sukses itu adalah antisipasi. Hidup Pak Tung. Mantap jiwa Pak Tung, para menteri perdagangan. Wah, energinya Dokter Tirta itu top tenang. Ya, habis Pak. Asal demi kebaikan kita tidak akan habis Pak energinya Pak. Betul sekali. Nah inilah teman-teman, jadi antisipasi, ini pelajaran yang luar biasa. Jadi pada waktu kita banyak sekali UMKM yang belum saatnya sudah ganti mobil. Belum saatnya handphonenya ganti-ganti, lebih keren. Itu loh Pak, baru usaha 2 tahun. Baru usaha 2 tahun langsung beli iPhone Pro 11. Ini iPhone saya iPhone X Pak, udah 4 tahun Pak, nggak ganti-ganti Pak. Karena saya bilang kayak gini, buat apa kita menghabiskan uang untuk sesuatu yang hanya membuat kita tuh terlihat kaya, padahal itu sebenarnya barangnya mengalami penurunan nilai tiap tahun gitu loh. Dan itu tuh mainan dari brand gitu loh. Maksudku seperti itu Pak. Misalkan kalau kebutuhan itu tidak terkait dengan sandang, pangan, dan papan, yang mending dinomor 2-kan. Itu alasan kenapa ditemukan skala prioritas. Ya kan Pak, skala prioritas yang paling penting.
Nah, skala prioritas saya itu sandang, pangan, dan papan. Misal saya beli mobil mewah gitu. Ya mau beli mobil mewah kalau saya misal kapitalnya udah kuat. Ya, Bener kan, Pak? Tapi betul makanya sekali. ini, Pak, betul goal kita yang saya lakukan ke anak muda itu adalah ke teman-teman UKM ketika saya kan juga seminar, Pak. Jadi saya terinspirasi sama Pak Tung. Pak Tung buat seminar, saya juga buat seminar, Pak. Alhamdulillah baru 600 seminar ya, Pak. Jadi bisa jadi Wes, saya kasih. iya, Pak, ini seminar yang offline ya. Jadi bisa jadi kita kolaborasi seminar, Pak, kapan-kapan. Ayo, dengan Jadi senang saya, hati, semangat. jadi Ayo. saya tuh selalu ngajarin ke teman-teman, gak ada yang salah dengan membeli bekas. Lebih baik terlihat miskin daripada terlihat kaya. Benar nggak, Pak? Lebih baik terlihat miskin tapi kaya daripada Betul, terlihat kaya daripada kaya tapi tapi miskin. miskin. Nah, itu karena jangan sampai kita tuh dibodohi karena gengsi dan gaya hidup. Nah, orang-orang yang UKM-UKM ini, saran saya adalah untuk kedepannya jika kamu masih survive, tetap siapkan backup plan. Jadi tabungan tuh yang paling penting. Lebih baik kita pakai motor kalau kita emang mampunya beli motor. Jangan memaksakan gaya hidup beli mobil kalau kita tuh nggak mampu beli mobil. Benar nggak, Pak? Betul sekali. Bahkan rumah pun jangan buru-buru rumah yang besar. Saya Betul. cerita 2004 itu saya pindah di Pondok Indah Bukit Golf sudah bisa. Terus kemudian Buset. beli Mercy S-Class tentu saja tunai sudah bisa. Tapi saya mending beli 30 ruko saya sewa-sewakan gitu ya. Nah, itu lebih Karena rumah jenius besar, itu, Pak. Itu lebih jenius. karena rumah besar tidak menghasilkan duit, boy. Iya, dan malah PBB-nya tambah mahal. Emang. Gede mahal, satpamnya mahal, servis Nah, charge-nya mahal. terus asisten Tiga rumah puluh tangganya juga jadi mahal. iya, jadi banyak. Sabar. Jangan kebanyakan gaya dulu. Hidup itu fokus untuk jadi cash flow, punya cadangan, jadi punya passive income, punya ternak duit, bisnis-bisnisnya kayak Sus and Care, cabangnya banyak, ternak duitnya di mana-mana, baru nanti dari hasil ternaknya beli mobil, Nah, baru dari beli situ, rumah. betul. Dan jangan lupa, kita fokusnya adalah membuka lapangan pekerjaan dan membantu sesama, terutama anak muda. Benar nggak, Pak? Setuju sekali. Benar, karena hidup bukan soal duniawi. Punya Ferrari atau Lamborghini pun nggak dibawa mati. Tapi kalau kebaikan itu menentukan kita di akhirat nanti. Wah! Oh, mantap. Udah, Pak, kita buat Dahsyat. seminar bareng aja, Pak. Nanti kita jual 1 juta rupiah per kursi. Nanti yang ikut cuma 1 orang. Saya seminar jualnya murah-murah nih, dan untung kita bagi-bagikan. Iya, Jadi benar, Pak. seminar 200.000, seminar 15, seminar online 100% dibagikan. Ini kita Buset. beli APD, kita sumbang untuk Dokter Tirta karena Dokter Tirta yang Iya, paling tahu nanti rumah sakit yang betul. membutuhkan. Terus Pak Tung ini kan tadi kalau nggak salah menghabiskan uangnya itu untuk membeli APD dari UMKM Bandung, terus disebarkan lagi ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi di sini Pak Tung membantu Betul. 2 orang, satu UMKM, kedua adalah tenaga medis. Wah, ini mantap Pak Tung ini. Karena Pak Tung, saya Dokter Tirta. saya mau tanya Pak Tung. Ya, Pak Tung kenapa nggak minat jadi pejabat atau politisi Pak Tung? Nah, ini yang saya tanya Pak Tung. Di usia Pak Tung sekarang, ini ya pertanyaan mungkin jarang ditanyakan. Di usia Pak Tung sekarang, rata-rata orang itu akan memilih menjadi politisi agar bisa berbuat banyak untuk negara. Nah, sekarang yang saya tanya, Pak Tung kan sebenarnya agendanya udah mencukupi nih, udah duniawi, udah mantap, berbuat baik, mengajar juga. Kenapa Pak Tung tidak tertarik menjadi politisi? Atau mungkin tertarik tapi belum di situ? Nah, ini saya tanya nih, Pak. Gimana nih, Pak jadi Tung? nunggu Pak Jokowi ganti menteri. Wah. Jadi kalau misalnya Pak Tung, misalkan tiba-tiba Pak Jokowi menawari atau presiden, Pak Tung tolong dong bantu di pemerintahan, Pak Tung bersedia, Pak? Selama itu bermanfaat dengan orang lain dan kalau tidak berprestasi, copot saja atau saya mengundurkan diri, saya mau. Wah, mantap ini Pak Tung ini. Itu Pak Tung nih. Pak Tung nih idola saya, Pak Tung. Jangan segan ganti menteri, termasuk misalnya saya pun jadi menteri, jadi apa, kalau jelek, nggak berprestasi, gasa aja. Karena dunia ini, Indonesia lebih banyak orang-orang yang hebat kok, kenapa nggak kasih kesempatan orang-orang untuk maju, untuk berprestasi, untuk negara gitu ya. Terus Pak Tung, ini saya mau tanya lagi, kan saya dokter Pak Tung. Saya kan maksudnya dokter yang mengatasi teman-teman dari COVID, ya kan? Dan banyak orang-orang itu yang kalau lihat COVID itu sampai takut mati atau apapun, dan sampai malah diskriminasi. Nah, ini kan Pak Tung kan pernah kena COVID. Bener nggak Pak Tung pernah kena COVID? Pernah itu nih. bisa diceritain nggak Pak? Kenanya di mana, terus perawatannya gimana tuh Pak? Tolong ceritain Pak ke teman-teman Pak. Biar ini terakhir Pak, tinggal 6 menit lagi Pak. Ya, 35 menit. Jadi saya kena COVID itu curiganya pada waktu saya ikut seminar 6.000 orang pada waktu itu, Ibu Risma juga hadir, saya foto bareng gitu ya. Terus kemudian bukan di sana kenanya. Dan saya bukan sebelumnya kena, karena saya di sana sudah sama partner saya sudah jaga jarak, semuanya jaga jarak, sudah. Cuma kan belum musim harus wajib pakai masker. Saya merasa ketularannya itu
di pesawat. Jadi di pesawat pada waktu pulang tanggal 15 Maret itu naik pesawat, itu kan tangannya, yaitu tadi pegangannya, terus kemudian kanan kirinya kan belum ada jarak yang harus diatur. Pesawatnya penuh lagi, kanan saya ada orang, kiri saya ada orang, dan semua tidak pakai masker. Nah, pramugarinya I don't know, karena saya ingat SARS dulu kan nyebarnya pertama kali lewat pesawat juga. Karena setelah tanggal 15, saya tanggal 18 itu mulai demam. Jadi mulai demam, mulai menggigil, pusing. Saya biasa demam pusing itu obatnya gampang. Demam pertama mesti norit, keracunan atau dianggap aja karbon. Terus enzim pencernaannya bersih dulu. Masih kurang sembuh, besok makan sup-sup panas, minum jahe hangat, terus kemudian masuk mobil, ditutup, tidak pakai AC, panasin, keliling-keliling, keringetan, bes, sembuh. Itu obat rutin keluarga saya, gitu ya. Terus ini tanggal 18 demam sampai tanggal 23 itu masih terus bablas. Terus kemudian mulai susah rodok, napasnya kok rodok. Gini, istri saya langsung paranoid. Ke dokter, pergi ke Siloam di Karawaci. Langsung mau tes swab itu nggak boleh. Karena jarang sekali alat tes swabnya. Jadi nggak sembarangan. Tes darah dulu, inflamasi tinggi, CRP tinggi, ferritin tinggi, ini tinggi, leukosit rendah. Terus kemudian harus MRI dulu. CT scan kan. CT scan dulu untuk paru. Sebetulnya foto cukup, tapi ya butuh duit. Mereka ya oke, kita lebih tepat. Oke, putih-putih, paru kiri. Disuruh pulang, saya bilang masuk rumah sakit, tidak diterima gitu ya, tidak diterima, suruh pulang, pengobatan jalan. Dikasih asitromisin sama kloroquine, tanggal 25 saya tidak tahan. Selain menggigil, mual, tidak karu-karuan, panik. Itu udah berapa hari? Udah berapa hari itu Pak? Itu berapa hari? Hari keberapa itu? Jadi, itu tidak tahannya itu tanggal 25 itu berarti dari tanggal 18 ya, jadi sekitar 7 hari, dari tanggal 15, jadi 25, 10 hari. 10 hari itu mulai tidak tahan, tapi bukan, saya merasa bukan karena penyakitnya, karena obatnya. Saya tidak pernah minum obat, jarang banget, termasuk paling. Ke Ditek ya Pak? Ke Ditek ya? Itu kan sudah diswab juga di tanggal 23, tapi hasilnya 7 hari. 7 hari kan lama. Terus tanggal 30, diobatin lagi masih tidak sembuh, terus disuruh foto ronsen lagi, foto torak, paru-paru kanan sudah putih lagi. Terus dokter bilang 99% COVID ini. Kamu kalau tidak bisa bernapas, bubar nih. Masuk rumah sakit. Siap, saya dengan senang hati. Mau minta RSPAD, tidak diterima. Padahal teman karena jarang waktu masuk rumah sakit itu tidak semudah yang dibayangkan. Sulianti Saroso sama direktur utama ya kenal, sama yang RSPAD kenal, sama dokter terapan juga kenal, sama Pak Jiltriadi yang punya 27 rumah sakit ya kenal. Itu tidak mudah masuk rumah sakit, Bu. Terus sih, padahal Pak Tung tuh orang terkenal. Pak Tung aja susah masuk rumah sakit. Berarti benar kan Pak? Pasiennya banyak, Pak. Benar kan, Pak? Benar lah. Ini buat para netizen yang mengatakan COVID nggak percaya ada konspirasi. Benar-benar susah kan Pak masuk rumah sakit? Loh, kalau Anda susah, sampai dokternya bilang gini, Pak Tung, apa mau Pak Tung ditaruh di gang-gang? Lu ya nggak mau, masuk rumah sakit. Terus gimana, Pak? Terus itu kan udah positif COVID tuh. Terus? Tanggal 30 itu, kemudian disuruh masuk ke rumah sakit, ada 1 kamar kosong. Dokter mau sini, ayo, kalau enggak nanti penuh loh. Nanti penuh loh. Kalau dokter lain ngasih sudah tidak ada obat lagi, ya saya masuk. Saya masuk rumah sakit mana? Di Siloam Kelapa 2. Terus. Itu ada 1 kamar yang pas kosong. Selamat saya. Tanggal 30 Maret. Tanggal 30 Maret. Berarti itu udah hampir 12 hari loh Bapak kena. Betul. Hampir 12 hari. Krisisnya itu malah tanggal 31 malam. Terus. Menggigil tidak kuat karena kurang minum, dokter ini loh. Saya tidak pernah sakit, tidak pernah diinfus berhari-hari. Sekarang diinfus, saya pikir kalau diinfus tidak usah minum. Terus tanggal 1 pagi, jam 3 itu tambah sesak napas. Menggigil, begini tambah sesak napas. Sudah, saya WhatsApp pesan-pesan terakhir sama istri saya. 31 nangis. Terus gimana, Pak? Itu tanggal 1 April. Nah, ketika demam tinggi itu, terus kemudian dokter mau ngambil analisa gas darah dari ke arteri. Nggak bisa. Ya, AGD pasti dari arteri. Untuk ngecek saturasi. Terus? Kurang air. Jadi nggak bisa. Saya sampai 3 kali sampai pelentung 1 bola pingpong nggak berhasil, suntik dihabisin nggak bisa, ambil ini nggak bisa. Nah, terus suruh minum. Lah saya langsung minum air. Dalam itu saya minum air dan minum VCO. Saya minum VCO 2 sendok, jam 6.30 keluar banyak. Jam 6.30 diambil arteri sudah gampang. AGD langsung gampang. Terus langsung keluar. Ternyata pada saya dikasih masker oksigen, saya melakukan pernapasan Wim Hof. Orang kena COVID, itu kalau di AGD, itu darahnya kan, gas darahnya itu, O2 itu kan di bawah 60. Biasanya yang normal kan 80 sampai 108. Orang kalau kena COVID, biasanya di bawah 60. CO2-nya di atas 50. Saya melakukan pernapasan dengan masker oksigen. Tes
CO2 saya 158. Wah, bayangkan. CO2-nya 19. Dokternya, waduh ini nggak normal. Banyak nggak normal. Disuruh pakai masker oksigen terus. Saya bilang, dokter makin masker terus, saya pernapasan di bawah. Terus diskusi, dia tahu, oh pernapasan di bawah. Gini, saya kasih artikel-artikelnya, betul. Darah saya jadi lebih alkalin. Nah, kalau orang kena COVID kan, alkalin 7,35 menuju 7,71, langsung bubar orangnya 7,1, sudah nggak tahan gitu ya. Dari basah, iya betul, dari basah. Jadi basah, jadi dari basah, saya basahnya 7,5. Basah 7,5, CO2-nya malah cuma 19 karena pernapasan hip-hop tadi. Sampai dokternya bilang, di stop dulu. Terus Pak, ya. Terus Pak Tung punya penyakit bawaan nggak Pak? Enggak, saya beruntung enggak ada penyakit bawaan. Nah ini dengerin semua nih. COVID itu bisa menyerang semua orang. Bahkan orang kaya pun bisa kena. Bukan. Padahal Pak Tung nggak punya penyakit bawaan ya Pak Tung ya? Nggak ada. Nah, sehat kuat. Gimana Pak? Sembuhnya kapan Pak? Sembuhnya Pak? Ceritanya sembuhnya Pak? Nah, tanggal 1 itu saya sudah merasa sembuh. Begitu gitu langsung kena visio, kena air hangat cukup banyak. Terus kemudian nyanyi-nyanyi tadi kena firman Tuhan, suruh nyanyi-nyanyi hati yang gembira. Kalau patah semangat tuh langsung habis. Ada yang dokter muda kena sakit. Harus optimis ya Pak? Betul, gembira. Ya, Pak, ya? Optimis, gembira, nyanyi-nyanyi, jadi Anda seger. Terus kemudian siang itu disuntik Actemra. Actemra obat antiinflamasi 12.900.000. Itu mahal banget Pak obatnya Pak. Demi Allah Pak. Benar Pak. Demi mahal banget. Terus 12.900.000. Dan itu kan saya mau pindah rumah sakit pada waktu itu. Dokter di RSPAD ternyata enggak punya. Di Sulanti Saroso enggak punya. Lu kok bisa dapat dari mana? Itu kan obat jarang sekali. Lah, ternyata di Siloam itu saya pasien pertama yang disuntik pakai Actemra tadi. Uji coba berarti Pak. Ya, uji coba tapi oke. Tapi ternyata hasilnya jadi seger kan gitu ya. Paru-parunya hitam lagi mulai kapan Pak? Balik normal lagi. Putihnya mulai hilang. Jadi itu tanggal 6 saya difoto, hasilnya sudah mulai hitam lagi. Jadi tanggal 1 saya diambil lagi untuk PCR 100% COVID. Itu baru tanggal 4. Tapi tanggal 4 saya sudah seger. Tidur nyaman, napas sudah enak, sungguh-sungguh rasanya sudah enak, ya sudah enak, nafas lancar jaya. Jadi pada waktu nyatakan 100% COVID, saya sudah merasa seger. Tanggal 4 dinyatakan. Tanggal 4 tuh ada 100% COVID ya? 100% COVID. Sebelum PCR COVID kan nggak diakui sebagai COVID gitu ya. Tanggal 6 di PCR lagi, terus kemudian di swab, itu tanggal 8 keluar sudah negatif. Tanggal 10 negatif. Berarti Pak Tung di rumah sakit lama banget toh Pak? 11 hari. Padahal 11 hari di rumah sakit, di rumah pun 8 hari. Berarti Pak Tung 21 hari ya? Pulang masih tambah lagi, harus isolasi 14 hari, jadi 38 hari. Ini kisah-kisah kayak gini harusnya diangkat bahwa untuk melawan COVID itu harus pertama optimis, nutrisi yang cukup, istirahat cukup, sama patuh perintah dari dokter. Benar nggak Pak? Betul. Minum cukup juga, minum cukup air. Betul sekali. Ini keren. Yes, ini. Mantap jiwa. Ini edukasi yang paling nyampe ini Pak. Bagus ini Pak. Ini saya sebarkan ya Pak nanti Pak. Saya sebarkan ini. Dengan senang hati. Pak. Dengan senang hati. Pak Tung tuh orang kaya, orang sukses, baik hati. Terus habis itu fisik kuat, rajin olahraga. Masih tetap kena gara-gara di pesawat. Iya. Tetap kena loh. Dan kena itu bisa tidak bagus loh. Ada yang tanya, Tung Desember kemarin kok gemuk sekarang. Saya waktu itu puasa juga turun 5,4 kilo pada waktu sakit. Karena belajar dari Yoshinori Osumi. Nanti boleh dicari. Itu tentang puasa itu ternyata bisa mematikan virus juga. Nah sekarang sudah seger sehat. Bahkan kalau orang tanya segernya berapa? 125%. Saya treadmill 30 menit. Trampolin 10 menit, push up 70 kali, squat 45 kali. Dokternya yang paru saya bilang, jadi orang sakit COVID bisa begitu ya? Itu tolong di-share kepada orang lain. Orang sakit COVID bisa pulih. Terus Pak Tung usia berapa Pak? Saya 52. Nah, berarti ini faktor resiko paling utama Pak Tung elderly nih Pak. Ya kan Pak? Yes, karena faktor betul. resiko utama. Karena COVID itu suka banget infeksi orang-orang yang usia di atas 50 tahun ke atas. Karena kondisi imun di bagian paru rata-rata udah nggak lebih bagus dari anak muda. Benar nggak Pak berarti? Betul sekali. Berarti Pak Tung jangan keluar-keluar dulu Pak. Di rumah aja dulu ini. Sampai hari ini nginjak halaman di luar rumah belum pernah. Jadi masih 100% di rumah. Benar, ini bagus nih. Terus Pak. Kayak gini Pak. Pak ini saya izin Pak. Mau istirahat bentar. Mau bagi-bagi sembako bentar. Di Bekasi ini udah sampai tempatnya Pak. Yes, lanjutkan Dokter Tirta. Siap, terus menginspirasi orang banyak. Siap. Makasih Pak. Untuk sukses juga. Sukses untuk Dokter Tirta. Yes, terima kasih. Dan jangan lupa Pak,
kita jangan lupa Pak, kalau udah COVID selesai kita seminar bareng loh Pak. Jangan lupa Pak, kita Ayo, bareng. rock and roll. Rock and roll Pak, mantap jiwa. Makasih Pak Tung. Oke, mantap jiwa. Dahsyat, mantap jiwa. Yes, terima kasih. Yuk. Jadi teman-teman, inilah talk show dengan Dr. Tirta. Saya akan lanjutkan sebentar begitu ya, tips untuk UMKM. Ya ceritanya begini, kalau tadi sudah bagaimana kita harus eco, ini jurusnya Pak Ipo Wright gitu ya, efisien kreatif tentang health. Kalau saya tambahin health concern dan health people, terus kemudian juga harus online. Saya akan share satu jurus yang namanya marketing revolution. Nah, ini untuk UMKM, Anda alangkah baiknya juga melakukan satu yang namanya marketing revolution. Marketing revolution itu harus apa? Begini loh, menjawab 5 pertanyaan. Setiap Anda dokter, setiap Anda apapun, Anda jualan apapun, Anda jawab 5 pertanyaan ini gitu ya. 5 pertanyaan ini apa? Kalau Anda mau jual, pertama, barang apa sih Anda jual? Empek-empek, boleh. Apapun Anda UMKM. Kalau Anda ngiklan, nanti akan saya share tentang micro influencer seperti apa ini tadi. Nah, kemudian setelah barangnya, harganya berapa? Yang ketiga, kenapa saya harus beli empek-empek Anda dan dari Anda? Nah, Anda harus jelaskan, empek-empek saya pakai apa, gini kan. Anda health concern, jelaskan. Yang keempat adalah satu yang namanya, perhatikan baik-baik. Yang keempat nih. Yang keempat adalah, kalau gini, ada 5 pertanyaan yang Anda harus jawab kalau setiap marketing. Satu, Anda jual barang apa? Yang kedua, harganya berapa? Yang ketiga, kenapa harus beli dari Anda, bukan dari yang lain? Anda promo macam-macam, kelebihan Anda. Yang kelima, pertanyaan berikutnya. Kenapa saya harus percaya terhadap Anda? Nah, salah satunya 100% money back guarantee. Ini yang seru. Kemudian yang kelima, kenapa saya harus beli dari Anda sekarang? Kalau tidak jelas, kenapa harus dari sekarang? Tentu saja, entar so, apalagi dalam masa krisis. Kayak kemarin saya ngasih coach untuk yang di property agent. Anda share bahwa properti ini saat ini bagus. Kalau uang dicetak betul 600 triliun ataupun pakai macam-macam, ternyata nanti ya tentu saja properti akan naik. Nah, time is very good. Nah, Anda ceritakan ini. Data-data ini seperti Dr. Tirta cerita. Tahu nggak Anda sepatu kalau nggak dicuci itu bahaya sekali. COVID ini itu bisa kena sepatu, bisa berbahaya, bisa Anda nular kemana-mana. Kemudian sepatu harus dicuci, yang benar harus diangin-angin, harus begini. Nah, ternyata dengan seperti itu, cuci sepatunya Dr. Tirta, boom, naik. Nah, itu kembali lagi Anda harus why I must buy from you-nya itu harus jelas. Nah, sekarang marketing revolution. Untuk menjawab 5 pertanyaan ini, kalau Anda belum laku, saya akan share jurusnya 5 ini. Marketing revolution, kalau Anda betul-betul yang namanya mau jualan, mau laku, nomor 1 penawaran harus menarik. Kita share ya. Kalau Anda misalnya kok belum laku, berarti penawaran Anda kurang menarik. Yang kedua, harus bisa dipercaya. Maka cari buku marketing revolution saya, cari di Tokopedia, cari di mana, belilah itu ya. Saat ini sangat berpengaruh, khususnya di masa resesi, masa krisis, marketing revolution sangat-sangat berpengaruh. Satu adalah apa? Anda penawarannya harus menarik. Ada 12 cara, ada hadiah, ada diskon, ada paket, ada hal-hal yang menarik yang kita bisa kasihkan di penawaran kita. Bahkan Anda jelaskan, empek-empek saya satu-satunya yang dari apa misalnya gitu ya. Dari ikan apa yang segar 1 kali 24 jam sudah tidak lalu tidak kita gunakan. Ini nomor 1-nya. Ini nomor 1 penawaran menarik. Yang kedua harus bisa dipercaya. Ada 10 cara bagaimana bisa dipercaya di buku marketing revolution saya. Caranya bagaimana? Anda lakukan satu yang namanya adalah money back guarantee, itu salah satunya. Hari ini banyak hotel, saya ditawari hotel, buset, nginep di Westin, di Nusa Dua, di sana, di Ubud itu cuma 500.000 semalam, ya murah banget loh. Nah, untuk bagaimana supaya murah ini? Tapi banyak orang, nanti tidak bisa. Anda tulis, bisa reschedule, atau apabila Anda batal, anytime bisa kurang 1 bulan dari tanggal, Anda bisa batal atau bisa reschedule, bebas, tapi duitnya diterima di depan dulu. Jadi 100% money back guarantee ini sangat keren. Atau bisa reschedule, bisa apa? Nah, ini harus bisa dipercaya. Saya ulangi ya, 5 marketing revolution kalau Anda UMKM. 1 adalah penawaran menarik. Yang kedua, bisa dipercaya, tunjukkan ada hal-hal yang bisa. Yang ketiga, disampaikan dengan cara yang tepat. Nah, harganya berapa? Sekarang diskon sekian. Khusus untuk Anda, ini harga yang ini sampaikan dengan cara yang tepat. Berikutnya yang keempat adalah kena target market yang tepat. Kayak tadi, kalau orangnya tidak punya duit, Anda tawarin apa-apa, susah. Mending ditawarin jadi yang namanya micro influencer, supaya dia dapat komisi juga. Nah, ini penting. Kemudian yang kelima, dalam marketing harus ada hukum keterbatasan. Maksudnya apa hukum keterbatasan? Harus ada limit supaya orang take action. Nah, sekali lagi, semoga bermanfaat untuk UMKM kali ini, strategi menghadapi pandemi, yaitu Anda harus eco, saya ulangi ya, harus efisien, kreatif, health concern, tunjukkan bahwa Anda produknya sehat, help people, nggak mau datang ya kita antar, butuh duit ya Anda boleh jadi affiliate
marketing kita, terus kemudian harus stay online gitu ya, karena mulai online. Sedangkan untuk marketing revolution, Anda harus jawab 5 pertanyaan, apa yang Anda jual. Banyak orang jual nggak jelas apa sih yang dijual, harganya berapa nggak jelas, harus repot gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, kenapa saya harus beli dari Anda, kelebihan barang Anda apa, harus jelas juga. Kemudian yang keempat apalagi? Yang keempat tambah lagi satu yang namanya jadi why I must trust you. Anda penawaran betul ada hadiah nih, jangan-jangan saya beli nggak dikirim, misalnya begitu. Makanya harus mengenalkan secara pribadi akan jauh lebih bagus. Kemudian yang kelima yaitu adalah bahwa Anda why I must buy from you now. Berarti harus ada keterbatasan. Marketing revolution ada 5, satu penawaran harus menarik, kemudian yang kedua harus bisa dipercaya. Kalau belum laku satu di antara 5 ada yang salah, ya. Nomor 1 adalah penawaran menarik, yang kedua bisa dipercaya ketika disampaikan dengan cara yang tepat. Itu ada 13 cara di buku Marketing Revolution saya. Kemudian yang keempat itu adalah satu yang namanya harus kena target market yang tepat, ada 12 cara dan ada hukum keterbatasan. Jadi teman-teman silahkan kalau sekarang Anda mau lanjut ikut seminar saya gitu ya, yang namanya Financial Revolution, Anda bisa hubungin Pak Dimas, ini nanti tanggal 15, itu keuntungan 100% akan disumbangkan, yaitu 0856 109 2200. Nah, ini silakan Anda WA di sini ya. Ini nama untuk Pak Dimas, Anda boleh daftar sekarang, dan besok ingat saya akan live juga dengan Mas Sandiaga Uno gitu ya. Dengan Mas Sandi, sedemikian sehingga ini dengan Mas Sandi nanti besok tanggal 10 Mei jam 11. Demikian teman-teman, saya akhirin acara ini. Silakan Anda screenshot boleh, dan kemudian Anda boleh WhatsApp di nomor teleponnya Pak Dimas 0856 109 2200. Seminar Financial Revolution 3 hari nanti pada waktu offline Anda boleh hadir. Bila perlu nanti Dr. Tirta kita undang lagi, rock and roll di atas panggung bersama, karena dia very high energi. Dan senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan mohon maaf kalau ada yang tidak menyenangkan. Tapi sekali lagi, itikat kami adalah membantu orang banyak untuk jadi sukses. Semoga bermanfaat. Saya Tunggu Semaringin mengucapkan salam dahsyat.